Kejadian tersebut merupakan sebuah kejadian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan sosiologi. Tentu saja kejadian-kejadian itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi terjadi di berbagai negara. Setelah melihat kejadian-kejadian tersebut, seperti demo besar-besaran, ujaran kebencian di berbagai penjuru dunia, apakah kamu ingin meneliti bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Jika ingin, this video is for you. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nata Messi Kirani dengan NIM 418234143 dari kelas IKA 4. Dan saya akan membahas tentang 8 langkah dasar penelitian ilmiah di bidang sosiologi. Di antaranya yang pertama adalah memilih sebuah topik, misalnya penganiayaan terhadap pasangan adalah sebagai sebuah topik. Yang kedua adalah mendefinisikan masalah atau mempersempit topik. Karena pembahasan penganiayaan terhadap pasangan ini cukup luas dan untuk membahasnya kita perlu memusatkan terhadap suatu bidang yang khusus. Yang ketiga adalah meninjau bahasan pustaka untuk mengetahui apa saja yang pernah diterbitkan tentang persoalan ini. Yang keempat ada merumuskan suatu hipotesis, yaitu fungsinya untuk mengetahui suatu pernyataan mengenai apa yang diharapkan akan ditemukan sesuai prediksi yang didasarkan pada sebuah teori. Misalnya pria yang lebih terisolasi secara sosial lebih cenderung sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya dibandingkan dengan pria yang terintegrasi secara sosial. Itu semua merupakan sebuah hipotesis. Yang kelima adalah memilih suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang dinamakan dengan metode penelitian atau research method. Para sosiolog memakai 6 metode penelitian dasar, diantaranya ada survei, observasi partisipatif, analisis sekunder, dokumen, eksperimen, dan langkah tidak mencolok. Yang keenam adalah mengumpulkan sebuah data. Jika kita ingin mengumpulkan sebuah data, kita harus dapat meyakinkan validitas terhadap data tersebut, yakni definisi operasional harus mengukur apa yang hendak diukur, dan kita harus yakin terhadap data kita bahwa data kita dapat dipercaya. Yang ketujuh adalah analisis hasil. Jika suatu hipotesis merupakan bagian dari penelitian, maka pada tahap inilah pengujiannya. Dengan perangkat lunak masa kini, dalam waktu beberapa detik saja sudah bisa menguji data yang di masa lalu, tanpa memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Dan semuanya sudah terekam jelas bagaimana hipotesis yang kita buat telah sesuai atau malah berbanding terbalik dengan data-data yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya perangkat lunak masa kini, ini juga bisa mempersingkat waktu kita dalam menganalisis hasil yang sudah kita buat sebelumnya. Yang terakhir, yaitu yang ke-8 adalah berbagi hasil. Untuk dapat menyelesaikan penelitian, harus menuliskan laporan untuk berbagi temuan dengan komunitas ilmiah yang lainnya, yang akan meninjau bagaimana kita melakukan penelitian, termasuk definisi operasional, dan akan memperlihatkan bagaimana temuan kita cocok dengan literatur yang telah dipublikasikan, dan bagaimana temuan itu mendukung atau menolak teori-teori yang berlaku dalam topik kita. Nah, teman-teman, jika kita ingin melakukan sebuah penelitian di bidang sosiologi, kiranya 8 langkah dasar inilah yang wajib diikuti. Mungkin pembahasan saya sudah berakhir sampai di sini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.